Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini diberi Allah keampunan atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik ia dosa kecil dan dosa besar, dosa siang dan dosa malam, dosa sengaja dan dosa tersalah, dosa zahir dan dosa batin. Dengan ketulusan dan keikhlasan kita pada malam yang barokah ini, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Selesai nanti pengajian, kita bersih dari noda dan dosa, insya Allah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Nabi ketika memasuki bulan Rajab. Ibu, apa doanya? Allahumma barik lana bi ma'ruzaqtana. Hitung dua mangan doi. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu harus sering dibaca. Doa yang langsung diajarkan Nabi kepada sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Insya Allah 2 minggu lagi Ramadan sudah sampai di hadapan kita. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Bisa kita mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Dusun, Kepala Dusun, Simpang 3,
bapak-bapak alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kita semua yang hadir ini yang saya muliakan. Malam ini malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Ada 5 malam yang sangat makbul berdoa. Ibu-ibu kalau berdoa malam yang 5 ini, insya Allah Allah tidak tolak. Kita banyak keinginan kepada Allah. Carilah malam-malam yang barokah. Cari waktu yang tepat berdoa. Cari masa yang pas untuk memohon kepada Allah. Maka ada perkataan di dalam hadis, atau dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 5 malam siapa yang berdoa di dalamnya, insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, malam Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Siapa yang berdoa di malam hari raya Idul Fitri, insya Allah tidak ditolak oleh Allah. Karena malam Idul Fitri itu adalah malam yang sangat mulia, yang kebanyakan orang sibuk menghadapi hari raya. Ada malamnya begadang, kompor, menggosok mukena, pamilas gule, banyak kesibukan. Maka kata Nabi, siapa yang menghidupkan 2 malam, maka Allah hidupkan hatinya saat hati manusia mati. Apa kata Nabi? Pertama, malam Idul Fitri, silahkan bermunajat kepada Allah, silahkan beribadah kepada Allah. Di saat orang sibuk menyambut hari raya, sibuk dengan kenikmatan makan minum, sibuk dengan keluarga, tapi kau sibukkan hatimu dengan Allah. Mendoakan di malam Idul Fitri, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah selamatkan aku, selamatkan anak-anakku, selamatkan suamiku. Doakan selamat anak lain. Mudah-mudahan diselamatkan Allah anak lain. Amin. Kita pintu anak lainawan suaminya, doakan istrimu selamat, anak-anak selamat, dijauhkan dari bala, diterima ibadah Ramadan. Malam Idul Fitri, malam yang sangat mustajab berdoa. Sambil takbiran, dianjurkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mensyukuri Ramadan, alhamdulillah ya Rabb, Ramadan sudah selesai. Satu pun Ramadan tak ada yang tinggal. Nadong tinggal puasongku, tidak songon di samping bagaskon 2 maya puasonya. Oh alhamdulillah habis 30 hari. Syukuri. Tarawih tidak pernah tinggal. Tutup do sembahyang tarawihna, mendarus Al-Quran lanjut, sedekah ada. Syukuri panjang umur. Padahal tetangga sebelah baru semalam meninggal, aku masih hidup. Syukurlah ya Allah, dia duluan bukan saya ya Allah. Syukur mama teh jauh. Doakan alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malam hari raya salat tahajud, salat sunat, baca Al-Quran, doa kepada Allah, insya Allah tak ditolak oleh Allah. Yang kedua, malam yang makbul berdoa, malam Idul Adha, malam hari raya kurban. Mudah-mudahan kita yang diberi Allah hartanya bisa naik haji waktu Idul Adha. Amin. Yang belum mendaftar, daftarkan. Insya Allah berangkat 2037. Mati jolo suke. Pokoknya sudah didaftari do. Niat saja di sisi Allah besar harganya. Sekalipun tak berangkat, niat saja sudah dinilai Allah ibadah.
Makanya ada orang masuk surga bukan karena ibadahnya, karena niatnya. Pernah dia berniat. Ada seorang laki-laki di hadapan Allah, setelah dicari ibadahnya, tak ada yang tersisa. Kenapa? Mana ibadahnya? Habis membayar hutang. Utang gibah, istilah Mandailing, utang mangkobari, utang mencuri. Waktu muda pernah dia curi ayam orang, pernah dia berutang sama orang tak dibayar-bayar, pernah dia bunuh orang, pernah dia memfitnah orang. Nanti di hadapan Allah semua akan dipertanggungjawabkan. Bayar. Apa yang membayarnya? Ibadah yang kita lakukan. Makanya hati-hati. Setelah ibadahnya dihisab, ternyata tak ada ibadah yang tersisa. Semua membayar hutang. Maka Allah katakan, coba lagi tengok apa ada lagi ibadahnya. Kata malaikat, ya Rabb, tak ada lagi ibadahnya ya Allah. Apa kata Allah? Dia itu hambaku. Sekalipun tidak ada ibadahnya, masih ada ibadah yang kusimpan. Apalagi ibadah yang kau simpan ya Rabb? Pernah suatu malam dia bangun tengah malam, ada terlintas dalam hatinya, saya akan bangun untuk ibadah. Rupanya berbalik, dia langsung tidur, tak jadi ibadah. Cuman permain nih, mau besok ini deh, ulang berbalik ketik mau bisa pulang. Rupanya niatnya tak jadi ibadah, di sisi Allah sudah ibadah biasa. Apa kata Allah? Karena dia pernah berniat sholat, tapi tidak jadi karena keburu tidur, maka ibadahnya, niatnya cukuplah mengantarkan dia masuk surga dengan rahmatku. Tapi jangan berniat saja, cocok dunia saja dunia aman ya. Nah ujung sembahyang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, silahkan daftar haji, silahkan daftar umrah, silahkan berkurban. Kalau punya duit hari raya Idul Adha, silahkan berkurban. Azzamudu ayakum fa'innahu ala sirati matayakum. Muliakan kurbanmu di titian siratal mustaqim. Jadi tunggangan titian siratal mustaqim, ibu bapak, seperti yang disampaikan guru-guru kita, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar. Ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang punya tunggangan, punya kendaraan, ada yang pakai Avanza, ada yang Pajero Sport, ada yang Fortuner, ada kereta cuma surat, ada yang kereta naik tangko, sudah lengkapnya. Tergantung modalnya lah modelnya. Ada yang punya tunggangan, siapa dia? Orang yang pernah berkurban. Maka sisakan sebahagian duitmu untuk berkurban. Belanja akhirat. Kalau kendaraan di dunia mudah kita belinya, 17 juta, 10 juta, 3 juta, 2 juta. Hanya kendaraan setengah jam, kendaraan 2 jam. Kita beli mobil puluhan juta, ratusan juta untuk kendaraan kita ke pasar, ke dalu-dalu, ke Pekanbaru dan sebagainya. Kenapa perjalanan 3.000 sampai 3.000 tahun kita tak mau, cuma 2.500.000. Ibu-ibu nanti kalau hari raya haji silahkan berkurban, setuju? Kalau bisa semua yang hadir ini berkurban, amin. Apa yang peturiantum saja ini? Kalau kebanyakan tak ada yang apa? Payah main. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam Idul Adha silahkan berdoa. Doakan panjang umur, diberi Allah ibadah, supaya kita ahli ibadah, supaya kita kuat cari ibadah. Belanja akhir, belanja mati, bukan kuat tenaga kita habis untuk belanja dunia. Kalau kerja udah capek kita betul. Istilah Mandailing maloja maita, ngadarah kayo. Capek kita kerja cari dunia tak kaya-kaya. Sekarang yang kita butuhkan apa? Belanja akhirat, belanja mati. Apa belanja mati? Ini kehadiran kita ke majelis ini. Insya Allah inilah belanja mati. Cuma 1 jam. Insya Allah 1 jam selesai. Aupe mulak mak. Sajom sabar ya bu ya. Sajom. Nampak dari matanya udah mau tidur. Itu karena pengajian.
Memang ustaz ini mudah membuat orang tidur. Alhamdulillah ustaz naik ya Pak. Selesai ustaznya bangun dia segar. Oh alhamdulillah. Itu ustaz ini kayak anti nih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sabar. Di mana? Lima konti parjubuk, kenapa boleh? Silahkan ganti posisi duduk. Nah, 5 kali ganti posisi duduk. Tak apa-apa. Ini belanja akhirat. Insya Allah di hadapan Allah nanti kehadiran kita malam ini jadi ibadah. Kau masuk surga karena kau datang pengajian malam Rabu. Masya Allah. Kita semua masuk surga. Saya masuk surga. Antum semua masuk surga. Amin. Yang soleh yang tak surga. Amin. Amin. Berdoa malam Idul Adha. Yang haji silahkan haji umrah. Yang punya duit silahkan malam Idul Adha tak ditolak Allah. Doa. Yang tidak ditolak Allah doa Lailatul Qadar. Insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Itu 10 terakhir bulan Ramadan. Biasanya malam-malam ganjil. Apa tandanya turun Lailatul Qadar? Tak ada anjing yang menggonggong. Siapa yang punya anjing tengok-tengok anjingnya. Menggonggong deh. Oh belum turun, tidur aja. Tak menggonggong dia. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Siapa yang punya anjing tengok-tengoklah. Apa tandanya turun Lailatul Qadar? Lailatul baridatun la auratun wala baridah. Malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin. Biasanya panas, tapi malam Lailatul Qadar biasanya sejuk. Cerah, di langit cerah, tapi tak ada satu bintang pun. Tak ada bintang, tak ada awan. Dia cerah, tak ada bintang. Biasanya kalau cerah ada bintang, tapi malam itu tak ada bintang. Tidak turun hujan, tak ada awan, tak ada bintang. Sejuk, angin diam. Insya Allah itu malam Lailatul Qadar. Berdoalah, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, beri hidayah ya Allah, hapuskan dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jadikan aku ahli ibadah, orang yang rajin sholat, kuat beribadah, matikan aku dalam iman. Ya Allah, menangislah. Biasanya siapa yang dapat Lailatul Qadar pasti menangis. Sejuk hatinya, lembut. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam Lailatul Qadar. Yang keempat, malam apa yang tidak ditolak Allah berdoa? Malam Jumat. Malam Jumat silahkan banyak-banyak baca Yasin. Silahkan banyak-banyak berzikir. Itu malam yang makbul berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Tapi ya Allah, sering saya berdoa malam Jumat, tak pernah dikasih Tuhan, belum waktunya. Sobarko, aku lihat Tuhan sajodoh, nana tadi. Itu tandanya kita hamba. Kalau tiap yang kita doakan dikasih Allah, hancurlah kampung ini. Yang satu, ya Allah, kasih saya emas, datang emas. Sampai tiang rumahnya emas. Orang yang melihat tiang emasnya, emas, ya Allah, aku bukan cuma tiangnya, rumahnya emas, ya Allah. Ya Allah, saya kaya, apalagi perempuan. Perempuan berdoa biasanya ingin kaya, pasti doa. Apa yang kalian doakan? Ya Allah, kayakan aku. Kaya ya Allah, kaya Allah. Kalau semua orang yang di kampung ini kaya, pengajian tak ada. Kenapa? 10 rumah tangga ke Bukit, 20 rumah tangga Pekanbaru, 30 rumah tangga umroh, 2 rumah tangga Malaysia, 10 rumah tangga ke Medan, 12 rumah tangga Marga Siregar, pulang ke Sipiro, Marga Harahap ke Padang Bola, Marga Nasution ke Wamiah ke Mandailing. Orang Melayu, pergi dia ke sana ke Pekanbaru. Orang Jawa berangkat dia ke Jawa. Sepi kampung ini. Kalau ada yang mati, tak ada yang menggali kubur. Wakang aki mama istriku. Tadi disuruh mama dan omna, tak ada yang menggali, gali sendiri. Kalau tak bisa gali, bilang sama dia biar digalinya kuburnya. Mana ada orang kaya yang pernah gali kubur? Biasanya orang tak ada kerjaan. Alhamdulillah kita ada yang kaya, ada yang miskin. Alhamdulillah, supaya kita saling membutuhkan.
Adong na pondok, adong na ginjang. Kalau na pondok itu rumah na ginjang Manggala. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang alim, ada yang jahil. Ada yang ini, ada yang apa semuanya. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam makbul berdoa. Malam yang sangat tepat berdoa. Jangan lupa berdoa nanti malam. Bangun cepat. Insya Allah diterima Allah. 3 yang kita doakan pada malam ini. Pertama, panjang umur. Betul Bu? Apalagi na tubang-tubang doa penulang ko juru mati. Yang tua-tua doakan, ya Allah aku belum mau mati. Mau tak mau mati juga. Diulang jurusan naik. Tobang-tobang Tuhan, panjang umur yang berkah. Dan dia umurnya berkah ya Allah. Berkati umurku ya Allah. Berkat umur, apa itu berkah umur? Semakin tua semakin beribadah. Semakin tua semakin cepat bangun. Semakin tua semakin gemar bersedekah. Semakin tua semakin dekat dengan Allah. Semakin tua semakin rajin ke masjid, sholat berjamaah. Semakin tua semakin baik. Uruna berkat main. Ala murma tobang murma jahat, umur nama berkat main. Udah umur 50 tahun masih marseketer. Berkat. Mau umur 60 tahun belum sholat. Nah, podo puasa 60 tahun umur dia belum puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adong di kampungan. Adong do. Umur 50 ada yang tak puasa. Indah juga. Umur 40 ada. Indah juga. Berkat makampungan dia. Kunjung dia dah umur 40 nasi puasa. Kunjung isemek naik bagas. Suaminya 40 tahun tak puasa. Innalillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah umur berkah. Harta yang berkah. Semakin banyak hartanya, semakin dia buat fisabilillah, membantu orang, menyekolahkan anak. Seperti anak-anak kita ke Purba misalnya. Ini kebetulan mereka libur 2 bulan. Libur 2 bulan. Ibu yang tak pernah ke Purba, tengok YouTube. Pecinta Azwaja atau yang lain, insya Allah nampaklah pesantren Purba. Atau ketik saja, Purba Baru Madinah nampak lagi. Kalau orang Kota Nopan, insya Allah biasa dia ke Purba. Ada masalah Kota Nopan? Ada. Di season Nasution ada. Ada Nasution. Nah dong, kemar kalau tahu dia. Ada dong. Isinya, oh taik. Wah mereka. Aku bawa Nabi dong. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini kebetulan mereka libur 2 bulan menjelang Ramadan. Nah, namanya merayap. Jelang Purba itu merayap. Kapan dibuat merayap tak tahu saya. Pokoknya libur namanya merayap. Ini ada yang dalu-dalu, ada dari pasir, entah dari mana-mana. Mudah-mudahan emaknya sabar menunggu di rumah. Kalau belum pulang kampung karena sudah setengah tahun tak pulang-pulang. Memang menyekolahkan ke sana, apalagi jauh-jauh dari sini berat. Kenapa pisah dengan anak setengah tahun baru pulang? Apalagi kayak begini kecil-kecilnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sulit kita berpisah, tapi biarlah berpisah sementara. Insya Allah demi anak-anak mereka diasramakan. Tak boleh dengan HP. HP kalau telolit apa namanya? Tolalit. Itu pun tak boleh. Jadi mudah-mudahan ini semua anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak-anak soleh dan anak-anak kita yang ada di kampung ini. Amin. Bisa mendoakan kita. Insya Allah aset kita nanti di hadapan Allah. Karena yang paling berat, salah satu amanah yang dititipkan Allah untuk kita jawab di hadapan Allah. Nih anak-anak kecil. Anak ini sudah maknya. Di mana maknya? Datang sini enggak? Ada maknya? Ada. Ini nanti
mempertanggungjawabkannya. Makanya kasih ilmu, kasih iman. Kalau dikasih sawit belum tentu selamat. Insya Allah dia selamat. Amin. Tapi dikasih di samping dikasih sawit, kasih iman. Apalagi di akhir zaman tidak sama dengan zaman kita dulu. Banyak rintangan, banyak halangan. Orang sudah sibuk dengan kesibukan teknologi sehingga lupa untuk kesibukan akhirat. Oh jadi dulu tanpa berfacebook baru baca Quran. Jujur kau jolo. Tidak malu berfacebook. Alhamdulillah. Yakin kamu? Ada. Kalau marah di noni betul. Allah. Tidak ada. Nakal. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini berkah ya Allah. Doakan malam ini umur panjang. Kenapa kita doakan umur panjang? Karena selama ini lebih banyak lalai kita dari ibadah kita. Lebih banyak kita bergaul dengan manusia daripada Allah. Lebih banyak kita memikirkan dunia daripada akhirat. Lebih banyak kita menonton daripada baca Quran. Lebih banyak kita beli kenikmatan dunia daripada memikirkan kenikmatan akhirat. Ini saatnya kita merenungi. Ya Allah, panjangkan umur ya Allah. Apalagi bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Aku ingin kau panjangkan umurku. Aku ya Allah ingin sholat duha. Aku ingin sholat tahajud. Aku ingin sholat tarawih ya Allah. Tahun lewat, tarawih saya tak ada. Tahun ini saya berjanji. Kalau kau panjangkan umurku Ramadan, aku akan sholat tarawih. Amin. 3 rakaat sholat tarawih. Oh, tak praktis nah. Tak boleh semak. Sedang 2 pribadi yang disebut itu yang arwi. 11 pun gak apa-apa. 11 silahkan datang sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, insya Allah sehat. Ibadah itu sebentar bu, sakitnya sebentar, tapi bahagianya abadi. Betul tidak? Tarawih cuma setengah jam, tapi kalau Allah tunjukkan pahalanya, Allah tunjukkan hikmahnya, ribuan tahun kau akan tersenyum karena tarawihmu. Padahal tarawih itu cuma 40 menit. Sebentar, mengaji ini cuma 1 jam, tapi pahalanya luar biasa. Sholat cuma 2 menit, apalagi sholat-sholat praktis. Ayat nak keluar. Allah Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Allah. 2 menit, tapi pahalanya luar biasa. Sebentar, sabar di dalam sholat tarawih setengah jam, hanya setengah jam, tapi pahalanya luar biasa. Beda dengan maksiat. Kalau kita maksiat, bahagianya sebentar, tapi resikonya, sakitnya ribuan tahun. Makanya bulan Ramadan, sabar sampai berbuka. Sabar sampai berbuka. Biar sakit, kerja di sawit, tabah. Jangan merokok di siang hari. Jangan makan di siang hari. Ibu-ibu ini kalau ada nasi yang lebih sahur, penjakon. Saya bunyikan. Oh, kinai lu bisa makan ke bayu. Sembunyikan. Iya Bu ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sabar sampai maghrib. Cuma 12 jam. Insya Allah kau tidak akan haus di akhirat ribuan tahun. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil qaliyah." Wahai hambaku, makanlah, minumlah, inilah hasil jerih payahmu di bulan suci Ramadan. Tapi siapa yang tak puasa hanya menikmati sebentar. Kalau dia merokok berapa lama? 1 batang. Kalau dia minum berapa lama? 1 gelas. Tapi risikonya hati-hati. Makanya puasa itu terbagi 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa haram, ada puasa makruh. Puasa wajib pertama puasa Ramadan. Insya Allah 2 minggu lagi sampai kita ke Ramadan. Kedua puasa qada. Di dalam fikih puasa wajib, puasa qada. Siapa yang pernah tinggal puasanya wajib qada. Sedangkan perempuan yang tak sholat, yang haid, wajib diqada. Qada dengan puasa 6. Kan wal itu kan sunat kita puasa 6 namanya kan. 6 hari di bulan Syawal.
yang paling bagus puasa 6, hari kedua Idul Fitri. Kalau Idul Fitri hari pertama haram puasa, kita masih lebaran hari raya. Hari kedua Idul Fitri langsung puasa 6. Itu yang paling bagus. Di mana degesna puasa onok. Puasa onok terbaik itu 2 hari raya. Silakan puasa. Puasa kok. Apa mana ujung kerja untuk karena 2 hari raya Idul Fitri itu biasanya kita masih sama keluarga, betul. Kalau mudik masih enak-enaknya makan sama orang tua, makan sama keluarga. Puasa buset tiba, langsung kantu dia. Tapi kalau mau puasa silahkan. Kodok, siapa yang pernah tinggal puasanya waktu muda belum dikodok? Kodok. Yang paling sulitnya dia melahirkan waktu Ramadan. Itu mohon melahirkan di bulan Ramadan, sebulan penuh, 30 hari wajib dikodok. Ini dia bukan haid, tidak melahirkan, nggak orang sehat, dia tinggal mesin puasanya. Nah mau nggak di luar? Tapi nutut dia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, siapa yang pernah tinggal kodok? Waktu muda banyak kita yang tua-tua ini tak puasa. Karena terpengaruh kawan, karena memang tak tahan, tak biasa. Ada kawan saya tanya, kau berapa tahun kau tak puasa? 15 tahun Ustaz. 15 kali 20, 450. Saya pak kodoannya 450 hari. Kodoh, setahun satu orang. Kalau kau tak kodoh di hadapan Allah jawab, kenapa kau tak puasa? Kau kuciptakan, napas ku kasih, darah ku kasih, tenaga ku kasih, makan ku kasih, mata melihat, istri ku kasih, anak ku kasih, umur 60 tahun ku kasih. Kau jarang sakit. Apa yang kau mohon, kau doakan, kau inginkan ku kasih. Kau hidup bahagia, ku kasih rumah, ku kasih angin, udara, ku kasih air, ku kasih tanah. Kau hidup 60 tahun, ku kasih kau hidup. Ku suruh kau puasa, tak mau kau. Kenapa kau tak puasa? Jawab kok. Oh, tadi dulu itu. Kalau begitu kodolah. Ada ayah-ayah pernah mengkodok. Jarang duit. Yang biasa mengkodok mak omak. Betul. Mak omak biasa mengkodok. Makanya kodok itu syarat diterima taubat. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, terima matubatku ya Rabb. Ulang siksa upaya di dalam kubur, ulang siksa di akhirat. Oh Tuhan, terima upaya dosaku, maafkan kesalahanku ya Allah. Apabila di akhirat ini terima, kemanakah ku hadapkan mukaku? Siapa yang menolong aku? Bagaimanakah nasibku? Aku tak tahan ke nerakamu. Maafkan ya Allah, terimalah. Aku 20 tahun tak puasa. 1600 hari ya Allah. Bodoh. Tak diterima Tuhan kecuali Allah memberi rahmat. Itu wajib puasa qada. Apalagi puasa yang wajib, puasa nazar. Ya Allah, asalkan aku sehat, wajib aku puasa 2 hari. Nanti kalau udah sehat, bayar puasa nazar. Asalkan aku menang jadi DPR, insya Allah saya puasa 3 hari. Ada yang mau mencalon? Kalau mencalon, oh Ustaz bagi mencalon. Nah, oh mencalon. Mudah-mudahan kau selalu bahagia. Amin. Misalnya kalau saya jadi DPR, insya Allah saya puasa 2 hari, bayar. Tapi kalau puasa jangan berasa banyak-banyak. Asalkan saya menang ya Allah, puasa saya 15 hari, dengar bayar koi. Kau bantu deh. Puasa nasa. Ada namanya puasa zihar, puasa kifarah. Ibu bapak dengar, ada puasa kifarah. Apa itu puasa kifarah? Diserupakannya istrinya dengan omaknya. Aku tengok hidungmu kayak hidung makku, mirip hidungmu kayak emak. Atau diserupakannya dengan mahramnya, dengan adik kandungnya, dengan kakak
jari-jarimu sama panjangnya dengan jari-jari adikku. Masya Allah. Itu udah sihar namanya. Tak boleh mereka serumah. Harus bayar kifarat. Apa kifaratnya? Pertama, merdekakan hamba. Kalau tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut suaminya. Karena salah ngomong. Tidak boleh disamakan istri kita dengan umat kita. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, 1 kilo 2 garis seorang. Istilah kita Mandailanya 1 tekok. 1 tekok itu kaleng susu 3 tekok. Itulah yang dibayar 60 orang miskin. Berarti 1 rumah 3 tekok. 1 kilo 2 garis. Itu kifarat zihar. Maka tidak boleh disamakan tubuhnya. Siapa yang pernah merasa bayar, yang boleh disamakan sifatnya, itu tidak zihar. Kalau disamakan sifatnya tidak zihar. Nah, kau ini pelitnya minta ampun sama dengan emakku, itu tidak zihar. Ona para sadokahan dawidaho sarupodot umakku, tidak zihar. Ona rundutan kawida sarupodot angking kurundutna, tidak zihar. Yang zihar itu menyerupakan anggota tubuh, itu tidak boleh. Atau minta maaf, dia berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan, itu bayar kifarat, sama kifaratnya, itu kifarat zihar. Kalau dia maidomohon berhubungan suami istri di siang hari, bukan di malamnya, di siang hari bayar kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan hamba. Tak ada hamba, silahkan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, bayar kifarat. Apa itu? Bayar beras. 60 orang miskin. Itu puasa wajib. Ada puasa sunnah. Puasa sunat ada sekali sebulan. Apa sekali sebulan? Puasa bid. Puasa 13, 14, 15. Setiap terang bulan. Ada puasa sekali setahun. Inilah besok. Besok di Sya'ban. Siapa yang mau puasa silahkan puasa. Malam ini Allah akan mencatat siapa yang akan mati tahun ini. Ini malamnya. Isenagin mati setahunon dicatat mai. Isi riwayat. Wa ina mati. Mati setahunon dicatat mai. Siapa yang ingin dimuliakan Allah tahun ini, dicatat malam ini, sia-sia di antara kamu, nagit meninggal, sia-sia di antara kamu, nagit dimuliakan Tuhan, dicatat Mei, hambong kodun, sendiri jahat dia, sekarang dia jahat, tapi tahun ini saya kasih hidayah, jadi ahlul masjid, dicatat malam ini. Siapa yang Allah inahkan tahun ini, dicatat malam ini. Maka mumpung masih ada waktunya, silahkan berdoa dan besok kau puasa, insya Allah doa-doamu diijabah oleh Allah. Tahan kamu puasa, coba. Insya Allah. Kau mau umat tahun nggak lagi? Ora. Sedangkan Ramadan bentai paksa do. Oh no. Harian kayak gini aiknya nesong sprint kemudian ya. Mengamuk saja rumah, apalagi di awal Ramadan ini. Awal-awal Ramadan itu biasanya ada perubahan psikologis kita. Adong na mengamuk saja, adong nasib saja, dia tak pernah ngomong. Ada kerjanya meludah saja. Oh aduh lama, soalnya dia ludah. Ada kerjanya tidur saja. Malam begadang, siang tidur. Habis subuh tidur dia, jam 2 baru bangun. Jam 3, mulai lagi. Orang bisa kami semua. Itu bukan puasa. Puasa. Itu puasa. Maka sabarlah. Ya kan, itu puasa 1 tahun, besok puasa sunnah. Ada puasa 1 tahun, puasa Arafah. Puasa Arafah memaafkan atau mengampuni dosa 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Ada puasa 6, ada puasa 1 kali 1 minggu. Itulah puasa Senin dan Kamis.
puasa Senin dan Kamis. Kenapa ada puasa Senin dan Kamis? Karena amal kita dihadapkan kepada Allah hari Isnin dan hari Kamis, itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malam nisfu Sya'ban. Berdoalah di malam yang 5 ini. Kapan waktu yang paling bagus berdoa? Yang paling bagus berdoa nanti sepertiga malam. Kapan lagi yang paling bagus berdoa? Waktu khatib naik mimbar. Kata Nabi, waktu khatib naik mimbar itu sampai salam, maka di situ ada doa yang mustajab. Siapa yang berdoa, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi waktu yang bagus berdoa? Waktu kita puasa, apalagi pas berbuka. Yang paling bagus berbuka, Bu, pakai tamar. Kalau kan, yang paling tiga tamar buka tamar. Kalau tak ada korma, silahkan berbuka dengan air zam-zam. Kalau air zam-zammu, kalau korma dong. Insya Allah kalau nanti lebaran puasa itu korma banyak. Makan korma. Kata Nabi, nikmat suhur at-tamar. Sebaik-baik makan sahur itu pakai tamar. Kalau makan sahur silahkan makan tamar. Habis makan ambil tamar makan. Insya Allah kita sehat. Karena tamar itu makanan Nabi. Siapa yang pernah makan sama dengan makanan Nabi, itulah tamar. Maka kalau ada tamar beli. Tamar itu sehat. Tapi paling bagus dimakan ganjil 1, 3, 5. Jangan 2. Salatun tamrat, 3 tamar. Itu makanan Nabi. Engkau dia mau orang dipangan Nabi. Apalagi kue tarap, kue bongko, toge panjabungan, tak pernah mungkin dimakan Nabi. Tapi kalau korma pernah. Maka kalau makan korma nikmatilah, ya Allah, ini korma panganon mina binodau panganon. Bismillahirrahmanirrahim, berbuka rah. Allahumma laka syumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa yada'u ma sya'a. Lalu berdoalah apa yang kau inginkan. Jangan cepat-cepat makan. Menunggu api jina tujuh maduta. Berdoa dulu baru makan. Yang paling bagus kalau kita berbuka, pertama korma. Setelah makan korma, minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, minum air putih. Setelah minum air putih, makan pisang. Setelah makan pisang, makan bubur. Setelah bubur, sholat. Habis sholat, baru makan. Saya kira akan berbuka. Cepat berbuka. Itu sunnah. Sunnah puasa itu tahjilul fitri, segera akan berbuka. Asman kuling sirene, langsung makan. Jangan tunggu-tunggu. Belum itu. Ada Pak. Pas berbunyi sirenenya. Sunnah hukumnya. Baca bismillah. Takjilul fitri. Segera berbuka. Sunnah sahur, makan sahur. Kalau bijur hati, sekalipun dia seteguk air, silahkan makan sahur. Itu berkah. Siapa yang makan sahur, diberi Allah kepadanya keberkahan. Siapa yang tak ingin lapar, ada di dalam kitab dijelaskan khazinatul asrar. Baca Fatihah. Setelah kau baca Fatihah, waladdallin, amin, hembuskan ke tangan, lalu sapukan ke muka, langsung sapukan ke mulut. Insya Allah mengurangi rasa lapar. Hapuskan tubuh kau. Fatihah itu lah. Surat Alhamdulillah, waladdallin, amin. Kata ulama, disapukanlah dia ke muka. Setelah itu disapukan lagi ke mulut. Maksudnya tahu? Insya Allah mengurangi rasa lapar. Berkat surah Al-Fatihah. Kenapa Fatihah? Kalau ada anakmu yang suka menangis, ambil air, baca Fatihah, minum. Insya Allah sembuh. Tapi kalau sembuh jangan dibilang-bilang. Udah Marwat bisa kalap kopi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ramadan insya Allah 2 minggu lagi. Senang beruamu yuk? Senang tidak ibu datang Ramadan? Apa senang naik? Pokoknya
mana senang? Apa yang membuat kau senang? Oh, mengirit. Memang, tapi dibalasnya malam. Malam dibalas. Beli goreng. Ada si pacar, ada rumah, langsung pacar. Kan bakwan nak, langsung bakwan. Kalau sambal, lain. Kalau budur, siram. Malam dibalas. Apa yang membuat kita senang? Disinilah nilai iman muncul. Kenapa kita harus senang? Ya ayyuhalladzina amanu, ada orang beriman. Karena puasa ini adalah panggilan iman. Kalau iman yang berbicara, tujuan iman ini adalah apa? Tujuan iman adalah keselamatan akhirat. Maka kalau kita bahagia menyambut Ramadan, berarti bahagianya orang beriman adalah hati, bukan bahagia fisik. Maka malam Ramadan muncullah rasa senang. Kenapa? Salat tarawih. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Inilah titipan Allah terbesar. Syukurlah kau orang iman. Syukurlah kau orang Islam. Sekalipun tak kaya amat, insya Allah bahagia kau. Oh benar kayo. Ya kinau benar sawitina kayo-kayo sungkana ko. Aku tuh kayo na cepat na namin na. Ang udela sawit kayo itu lagi. Tamang guris tulitaan manderes. 1 kilo 8.000 pak. Apehan ape karet na natobang mak. Zaman bulan dayo pe. Di sini sawit mudah-mudahan amin. Terus mengurang ambil sawit. Ang bisa kayo 4.000 sa kilo. Amin. Amin betul. Sehat-sehat kusik kita. Kawan do aminna magodangarkan sawit kalau sehat. Padahal pala sehat. Penadong ipiniba tabo mana. Kaya capek aman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, inilah yang harus kita pertahankan. Kalau kita ingin mati, matilah dalam iman, bukan dalam kaya. Ada orang berusaha supaya dia mati dalam keadaan kaya. Ada yang ke bawah dia. Jalung nayobat wartomi, motor tinggal, bagas na modang tinggal doi. Istri na deges tinggal, suami na tampan tinggal, anak na yolongan, anak na ikasih tinggal. Epeng na ibeng tinggal, ahama na yobat, tolulapis mo, penmaya. Maka natabusi mangkopenmu, baik tulah marini. Setiap mengambil pakaianmu, pakaianmu, bajumu, nida kopeni, ya Allah, kon bajuku sudah. Kalau aku mati tinggal, yang ku bawa cuma kapan. Aku bisa pakai sesekali. Pakai kain kopeni. Apalagi waktu mintok laku. Waktu may pakai, baru surmin. Mabiyak do pa idaya ho. Oh, doon na idami mabiyak ko. Mangyari na naman tayo lang komersanya. Kung namarmatayan doon sulit itong pinna yun. Kung na mga ulo terus. Mak, sulit. Udah-udahan sulit. Mati tos. Mati sulit. Mati sulit. Makanya bersiap menghadapi mati. Apa yang kita bawa? Puasa bulan suci Ramadan. Apa arti puasa saum? Al-imsak. Ini rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa puasa? Oh, 5. Ada putih. Rukun Islam itu 5. Rukun puasa Ramadan, puasa itu wajib. Rukun yang keberapa? Paduana sama patoluna. Rukun Islam dote. Rukun Islam pertigana lo. Tolu. Nakuwago. Rukun Islam keempatnya. Rukun Islam pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Minimal 5 nulis dari saborgin. Angkon keluar siang baba di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak bilang 5 kali sehari semalam, maka
maka Islamnya dipertanyakan. Karena wajib diucapkan ketika kita sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun pertama. Apa itu akidah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah akidah pengikat. Kita bersaudara. Apa yang mengikat kita? Satu keyakinan. Allah Tuhanku yang menciptakan aku, yang memberi nafas hidup. Aku bersandar kepadanya, memohon kepadanya. Aku ingin dia selamatkan. InsyaAllah di akhirat aku ingin bertemu dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Akidah main akad, pengikat. Kalau jual beli itu namanya akad. Ku jual, ku beli. Kalau perkawinan, ku nikahkan, ku terima. Lalu akad. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku dengan mahar 80 juta rupiah tunai. Aku terima nikahnya dengan mahar 80 juta rupiah. Tidak sah. Asal pakai sah mai. Akad nikahi, aku terima nikahnya sah mai. On menunggu punggal rumah bayu orang tidak sah. Aku terima nikahnya nih salose. Tak sah asal tak tahu bilang untuk diri. Rupanya harus disebut bagi diri. Aku nikahkan, aku terima nikahnya bagi diriku dengan mahar. Di depan kau bagi diriku, aku terima nikahnya dengan mahar bagi diriku. Apa yang disuruh prima yang menerima? Nasiya malabui, ma aku terima. Nasiya naik. Menunggu balik kalak sebelum naik dapuran. Indah betul orang. Jadi ibu bapak itu akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan, syahadat, memanggil kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Pas lahir syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegas-tegas baca waktu sholat. Kalau salah makhrajnya tak sah sholatnya. Asyhadu, jangan baca asyhadu. Asyhadu, apalagi sholat tarawih las modo, mengantuk. Asyhadu. Asyhadu. Nama asyhadu. Assalamualaikum. Allah. Jasai. Rukun sholat itu harus diucapkan. Takbiratul ihram harus diucapkan. Ini sering saya sampaikan, banyak yang tak tahu. Kalau dia tak mengucapkan takbiratul ihram tak sah sholat. Ini kadang-kadang diam-diam. Tidak sahih. Baca Fatihah diam-diam. Tidak sahih. Harus keluar dari mulut kita. Itu rukun pertama. Rukun kedua sholat. Apa itu sholat? Doa. Tanpa kau sadari kalau kau sholat, insya Allah hajat-hajatmu dimudahkan Allah. Jangan tinggalkan sholat, hargai sholat. Bagaimana menghargai sholat? Usahakan di awal waktu. Biarpun kau tak khusyuk, asalkan kau sambut sholat itu, insya Allah Allah menerima sholat. Ada orang khusyuk sholatnya, tapi ketika sholat khusyuk dan sembahyangnya tetap tu mau waktu zuhur. Nah, tak khusyuk. Allahu Akbar. Tetap mau. Minta masih habis. Sambut dia. Makanya ada 3 ibadah pengampun dosa. Pertama, isbaghul wudu fil makarih. Sempurnakan wudu walaupun dingin. Tengah malam ke kamar mandi, kebetulan kita jam 2 ke kamar mandi, silahkan habis itu berwudu baru tidur. Itu mengampuni dosa termasuk mungkin. Tapi yang dikatakan Nabi itu apa? Menyempurnakan wudu dikala kita dingin, itu kalau musim dingin. Yang kedua, intizarus shalah ba'da shalah. Siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni Allah, bapak-bapak, habis maghrib silahkan tunggu waktu isya. Duduk di atas sajadah, tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tunggu waktu isya. Selama kau di situ mengampuni dosa. Itu mengampuni dosa. Yang ketiga, apa itu yang mengampuni dosa? Termasuk berjalan ke masjid waktu gelap, itulah isya dan subuh. Siapa yang tetap sholat isyanya, siapa yang tetap sholat subuhnya, insya Allah diterima Allah. Maka kata Nabi, andaikan kalian tahu bagaimana hikmah sholat isya dan sholat subuh, kau akan datang
ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Apalagi kita tahu hikmah syok pertama. Syok pertama itu luar biasa. Tapi biasanya kan kita kalau di sini mungkin tak mengejar syok pertama. Syok pertama pengapol. Apalagi sembahyang subuh, orang kanak nih. Aku mati ada mau mantap sembahyang subuh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang ketiga zakat. Zakat bayar. Itu zakat fitrah bayar. Paling bagus zakat fitrah itu beras, jangan kasih duit. Beli beras, bawa ke amil. Bawa ke amil. Walaupun ada yang mengatakan boleh duit, tapi yang paling afdolnya kalau kita mazhab Syafi'i itu beras. Beli beras, kasih ke amil. Situlah kuda itu amil. Pulang itulah iba sama ibu bagas. Kon miskin kalai itulah kita dikasihnya sama istri. Dikasih sama istri. Belum aja zakat fitrah dari apa ya Pak juga masih fitrah. Masih tulah kulakan kalai bagas. Tidak sahih. Itu amil, si bagi-bagi tulak na miskin. Itu zakat, sawit. Entah dizakati saya tak tahu, tapi tak ada hukum. Zakat ada tidak? Sedekah. Silakan. Yang banyak sawitnya bantu anak yatim. Bulan Ramadan bawa tamar 1 karton. Yang banyak-banyak sawitnya bawa ke situ apa? Takjil. Tiap hari dan takjil. Membubur kok bantu sih. Memasak miho bantu sih. Baik palaru rasa. Ulang rasa mandailing Pak, mati di beli. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Baru yang keempat adalah puasa Ramadan. Itulah rukun Islam. Apa itu puasa? Al-imsak, tahan. Tahan. Kenapa harus ditahan? Karena menghentikan kebiasaan. Kalau bangun pagi, tahan mengantuk. Karena kau jarang bangun pagi, insya Allah kau akan dimuliakan Allah. Karena hidup untuk mendapatkan kemuliaan surga haruslah berjuang. Jangan kau main-main dengan mati. Jangan kau main-main kalau sudah mati. Kalau tak ada yang kita bawa, apalagi yang akan menolong kita ribuan tahun kita di sana. Maka bulan Ramadan tahanlah. Jangan kau tahan. Tahan biar apapun, tak mati di benda kalau kita puasa. Insya Allah sehat. Sumutasihu. Apalagi kita ikhlas. Ampunlah dosa-dosa kita semua. Setuju ibu? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita isi dengan membaca Al-Quran ya. Ibu-ibu ini bawa anakmu baca Quran. Silakan bawa anak baca Quran. Jangan kau suruh, tapi contohkan. Oh, tanpa juga rumah naik. Mengaji. Umat jangan. Kembali sebagai ada piau. Untuk umat naik doh. Umatnya mengaji, insya Allah anaknya mengaji. Ayahnya ke masjid, insya Allah anaknya ke masjid. Kalau ayahnya ke sekreter, ayahnya ke sekreter nih. Kalau omaknya tak berjilbab, anaknya pasti tak berjilbab. Kalau omaknya makan berlari, jalan-jalan, anaknya pun begitu. Maka anak ini harus kita didik, harus kita beri ilmu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dimuliakan Allah. Amin. Bersihkan hati, taubatlah kepada Allah. Kita banyak dosa, dosa mata, dosa hati, dosa tangan, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Taubat. Banyak-banyak baca istighfar kepada Allah. Kalian yang ada wirid yasinnya, lanjutkan wirid yasin. Ada wirid yasinnya. Ada ikut wirid yasin ya Bu ya. Sekali 1 minggu baca yasin. Yang tak bisa baca Quran pun kalau ikut baca wirid yasin, insya Allah bisa baca yasin. Betul. Nah semua lope membaca Quran, anggodot ya wirid yasin malodoi. OPS sudah. Yasin wal Qur'anil asim. Innaka la'al mursalin ala siratal mustaqim. Ansidan asisir rahim. Karena yang dibacanya bahasa Indonesianya. Tapi syukur nih. Dia bisa baca ya, baca yasin. Ya. Hadir ke majelis taklim, silakan lanjutkan wirid-wirid yasin karena itu ibadah. Salat berjamaah tidak kita tinggalkan. Di rumah kita baca Al-Qur'an, ada sebahagian rezeki titipkan, sedekahkan. Insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ada 6 tanda hati yang rusak. Sajukna, tak
Nabi, ito ko nakpon mayaw. Na pertama yusnibuna bi roja'it taubah. Hati-hati na rusak, hati na sego, hati yang rusak. Tandanya yusnibuna bi roja'it taubah. Berdosa mengharapkan taubat. Kau kinai cuma tobang aku. Kalau aku sudah tua barulah aku taubat. Sendiri dah pedo bisa. Ina sego me hati-hati nai. Yusnibuna bi roja'it taubah. Oh Tuhan, kau kinai bayar kalau matobang aku. Bisi do mau tubat. Ina sego me hati-hati nai. Nakon nyo puasa, tak usah sholat, tak usah puasa. Nanti kalau aku sudah haji, baru aku taubat. Nakodo haji mamate. Jangan mengharapkan taubat gara-gara mudah berbuat dosa. Allah. Asulang ang amar busahin ko na marjilbab ko managilas tokin na yung matobang iba baru pa pakai jilbab pati daon masuli obok mo reng buok pinauban sudah obat itu jangan sayuran sayo may sibo sisi ibu bapak yang dimuliakan Allah, siapa yang mudah meninggalkan puasa, mudah meninggalkan sholat, nanti saya kodok. Itu hati yang rusak. Halo, pala mardosa iba cepat tubat, apalagi yang mardosa itu suami cepat tubat. Pulang pada selas tulak lain mo kopit pagak ko, kopit kayo ho. Pulang layas ko siya. Begitu do. Pulang mo dia pakai patno. Ini membangunkan suaminya pun pakai kaki. Nah, tuh lemah dosa dulu. Begitu do. Itu lagi. Hormat ke suami. Kita pintung suami sayang istri, saling mencintai, saling mengasihi. Yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka menuntut ilmu tapi tak mau mengamalkan. Amalkan, berzikir kok. Subuh berzikir, habis subuh silakan berzikir. Nah, subhanallah bihamdi. Kita sini subhanallah bihamdi. Atau bersolawat 10 kali atau 100 kali, silakan ada zikir. Pulang pun nama lagu-lagu saja. Oh, nama lagu-lagu saja deh. Ada subhanallah bihamdi. Berzikir menyogot. Imaya pala berzikir menyogot, pulang injak-injak, apalagi nak ada anak ibadah ini. Ini berzikir sampai 2 anaknya masih banyak yang kecil. Nagit sekolah STDP, kalau bisa nagit paridion, istaki berzikir. Kemerdahan ko ya, la ilaha illallah. Udah masak, subhanallah. Nama sekolah udah dimandikan, la ilaha illallah. Cocoki, konduk tobak di seluruh tobakan ibu, cocok nasional. Kalau masih ada anak kecil, urus keluarga itulah ibadahnya. Yang ketiga, apabila beramal tidak ikhlas, itu rusak hatinya. Napaupat nawayak dulu nariskallah wala yashkurun. Banyak makan tapi tak mau sholat. Itu orang yang mati hatinya. Apalagi wa mayardawna bil ismatillah, mereka tidak senang dengan pembagian Allah, sering iri kepada orang lain, cemburu kepada orang lain, tak senang dengan harta orang lain. Itu orang yang rusak hatinya. Dan yang terakhir, wa yadfinuna mautakum wala ya'tabirun, sering kalian menanam orang mati tapi itu tidak menjadi pelajaran bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.